Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan, ya, kritikan-kritikan dari BEM UI ini begitu kan kepada si Puan Maharani begitu. BEM UI jawab PDIP soal meme Puan berbadan tikus ini demokratis. Ya, betul juga begitu kan. Ya, sekarang PDIP lagi kepanasan begitu kan. Karena Puan Maharani ya ketua DPR ya dikritik habis-habisan oleh BEM UI begitu kan ya. Bahkan masyarakat banyak yang memberikan apresiasi begitu kan. Memberikan satu statement langkah keberanian ya terhadap BEM UI ini, kritik terhadap Puan Maharani begitu kan ya. Secara demokratis ya sah-sah aja begitu kan. Tapi di satu sisi secara etika orang akan muncul spekulasi, wah ada apa BEM UI kan, kira-kira seperti itu. Bahkan ya PDIP hari ini meradang begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Meski Melki menegaskan meme Puan berbadan tikus adalah ekspresi puncak kemarahan mahasiswa UI terkait disahkan Perpu Cipta Kerja. Wah, ini benar-benar pro rakyat begitu ya. Atas nama demokrasi tapi mempersenjatai demokrasi sebagai alat untuk menghina dan melecehkan pejabat ini. Menghina orang itu namanya demokratis toh ini. Ternyata boleh menghina orang. Ayo bergerak, masa mau tunggu negara hancur lah dulu baru bergerak. Inilah komentar-komentar netizen, ada pro dan kontra begitu kan. Ketika Perpu Cipta Kerja lalu kemudian disahkan jadi undang-undang, ini ya apakah ini perampasan terhadap hak rakyat atau melindungi para koruptor atau apa begitu kan ya. Ini, ayo bergerak, masa mau tunggu negara hancur dulu baru bergerak. Perpu Cipta Kerja di demo, RUU perampasan harta koruptor diam-diam baik. Nah, inilah yang menjadi catatan dan perbedaan begitu kan ya. Apakah nanti siapa yang harus kita lindungi, kan begitu logika-logika kita begitu ya. Nah, kalau ortu dihina kayak gitu mau nggak sama demokratis kan? Ternyata demokratis bikin akhlak terkikis. Ini ada pro dan kontra begitu kan. Ada satu sisi yang memang spekulasi muncul bahwa apa yang dilakukan BEM UI itu adalah tidak baik. Tapi di satu sisi banyak yang mengapresiasi begitu kan ya. Meme itu tak seberapa daripada dampak ya dari undang-undang itu disahkan yang dirasakan kaum buruh. Betul juga begitu kan ya. Kalau buat gue sih bukan demokrasi bro. Nah itu ya berbicara seperti itu mungkin ya tidak akan menjadi dampak begitu kan. Belum ada dampak pada pribadi, tetapi setelah menjadi buruh dan sebagainya dia punya dampak luar biasa begitu ya. Takut adik-adik mahasiswa diculik lalu dia ngeri pokoknya ini. Ntar giliran ditanya undang-undang cipta kerja pada mingkem semua ini. Mahasiswa berani nggak melawan koruptor? Tuh ada RU perampasan aset koruptor agar dibahas di DPR RI. Negara kita menganut sistem demokrasi ya, Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas ya. Jangan disamakan dengan demokrasi liberal. Kritik boleh tapi jangan sampai kebablasan. Ya, di satu sisi kita harus ingatkan itu begitu ya. PDIP setiap berkuasa buat undang-undang yang sengsarakan rakyat. Untungnya pemodal pro upah murah PDIP harus ditenggelamkan. Jadi begini, artinya kalau mungkin ya atas kemarahan BEM UI ini atas kritikan-kritikan dari BEM UI kepada DPR, lalu kemudian mungkin tidak dihiraukan begitu kan. Di satu sisi seperti itu begitu. Akhirnya kalau tidak dihiraukan ngapain ya? Seolah-olah ada pro rakyat, ada tidak kan? Itu kan begitu logika kita begitu kan. Artinya selama ini apa yang dilakukan BEM UI menurut saya pribadi ya sah-sah aja begitu kan. Tetapi perlu diingat ya, dalam etika itu ada kritikan masing-masing begitu. PDIP setiap berkuasa ini ya iyalah, lo dikasih jabatan DPR juga diem Melki, lulusan kuliah aja dulu nggak usah segala pencitraan. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya. Meme itu termasuk sopan dan lembut, bahkan sangat sopan dibandingkan potensi kerusakan yang diakibatkan disahkannya Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Itulah yang menjadi pokok cikal bakal pembahasan malah hari ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, BEM UI jawab PDIP soal meme Puan berbadan tikus. Ini demokratis ya.
Dikutip dari news.com, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia atau BEM UI merespon politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno yang mengatakan bahwa mahasiswa seharusnya tak mengumbar umbatan terkait meme Ketua DPR Puan Maharani ya berbadan tikus. BEM UI menyebut meme itu bukan sebuah umpatan melainkan kritik yang tepat. Bagi saya itu bukan sebuah umpatan, tapi itu adalah kritik yang tepat, kata Ketua BEM UI Melkisedek Huang saat dihubungi ya. Melki menegaskan ya meme Puan ya berbadan tikus adalah ekspresi puncak kemarahan mahasiswa UI terkait disahkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja yang dinilai sama saja substansinya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi visualisasi dan berbagai hal yang kami publikasikan itu menggambarkan seluruh ya kemarahan kita bahwa orang-orang yang di dalam DPR itu bukan lagi mewakili kita tapi mewakili sebagai kepentingan-kepentingan, berbagai kepentingan-kepentingan yang jelas bukan kepentingan rakyat, sehingga tidak pantas bagi mereka menggunakan kata-kata Dewan Perwakilan Rakyat, ucap Milki. Dalam artian kritikan-kritikan itulah yang kemudian kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja hari ini bahwa ya sebanding menurut saya pribadi, dalam artian bahwa kenapa ya kaum buruh itu tidak didengarkan aspirasinya begitu kan, ada apa begitu, jangan-jangan ada kepentingan terselubung begitu kan, itu yang menjadi kritikan besar oleh BEM UI begitu kan. Orang banyak mengapresiasi langkah itu ya lebih berpihak kepada pro terhadap rakyat begitu, walaupun ada kemarin partai buruh mengancam dan sebagainya, tetapi ya jelas-jelas itu tidak dihiraukan oleh parlemen. Karena apa? Karena partai buruh juga ya pada hakikatnya karena dia tidak punya anggota DPRD di parlemen ya mungkin jarang untuk mendengarkan itu begitu ya. Melki bicara soal demokrasi ya terkait dengan meme Puan ya berbadan tikus. Dia berpendapat semestinya seluruh partai politik paham ini. Kritikan yang tepat ranah yang demokratis dan seharusnya seluruh partai politik paham ya betul bahwa dalam negara demokrasi yang paling tinggi adalah kedaulatan rakyat, bukan cuma kedaulatan oligarki. Kita tidak melihat suara-suara penting ya terkait penolakan cipta kerja dikumandangkan, malah mengesahkan produk hukum yang inkonstitusional itu yang sebenarnya ingin disampaikan pada publikasi tersebut. Ada 3 hal ya yang menjadi dasar Milki menilai Perpu Cipta Kerja melanggar konstitusi. Pertama adalah karena Indonesia menurutnya tak sedang dalam situasi genting. Bagi kami ini adalah upaya proyek ya upaya Presiden Jokowi yang sangat inkonstitusional ya. Dia menabrak aturan. Kenapa? Perpu Cipta Kerja ini diterbitkan dengan tidak memenuhi parameter yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Perpu itu diterbitkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Jelas dia. Kita tidak bisa melihat kegentingan luar biasa jenis apa dan upaya yang sedang dilakukan pemerintah dengan Perpu Cipta Kerja. Kalau dibilang berkaitan dengan inflasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi keuangan kita sedang baik-baik aja, sambung Milki. Lah artinya dalam kondisi hari ini apakah ini dibenturkan dengan satu kepentingan besar ya terhadap DPR begitu kan ya. Kritikan-kritikan BEM UI juga masuk akal begitu kan. Mungkin di satu sisi tidak didengarkan oleh DPR atau siapa begitu kan ya, pada akhirnya dia harus memberikan satu statement yang sekiranya dia berbicara kan begitu logikanya begitu kan ya. Diibaratkan dengan orang-orang yang kemudian dipanggil nggak berbicara terus kemudian ditampar baru berbicara, mungkin dengan anggapan itu berbedanya sama begitu, dalam artian bahwa kita menunjukkan bahwa harus kritik yang konkret dan panas begitu sehingga dia bersuara, mungkin seperti itu begitu ya. Itulah kritikan-kritikan dari BEM UI, banyak yang mengapresiasi itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast Rakyat ini.